Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kali ini akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum dan dalil fikih yang meliputi masalah mursalah, urf istisan, istilah qaul sahabi, dan syar'un man qablana. Nah, di sini untuk biar rata pembagiannya akan dibagi dua-dua dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang masalah mursalah. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya lainnya yakni Ahmad Nur Akmali dan Nur Ahmad Khairul Huda. Jadi masalah mursalah itu apa sih? Masalah mursalah itu adalah suatu kejadian yang menurut syar'a atau ijma tidak ada penetapan hukumnya, namun terdapat munasabah atau kemaslahatan dan kebaikan umum. Jadi singkatnya masalah mursalah itu merupakan ketetapan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang mana persoalan tersebut sebelumnya tidak tersebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Namun, dari usul fikih sendiri itu masih terdapat perbedaan pendapat tentang masalah mursalah itu sebagai dalil hukum. Nah, untuk definisi secara etimologinya, masalah mursalah terdiri dari dua kata, yakni maslahah dan mursalah. Maslahah sendiri berasal dari kata bahasa Arab yasluhu dan yasluhu solaha, yang berarti suatu hal yang menandakan kebaikan atau kadang bisa disebut juga dengan al-istilah. Sedangkan satu lagi adalah rosalah, yakni penambahan huruf alif yang artinya dipakai atau digunakan. Perpaduan dua kata tersebut menjadikannya sebagai maslahah mursalah yang memiliki arti sebagai prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam dalam suatu perbuatan yang memiliki nilai yang bermanfaat. Nah, untuk definisi dari para ulama itu gimana ya? Nah, di sini ada terdapat 3 ahli usul yang berpendapat tentang maslahah mursalah. Di sini sebenarnya ada bahasa Arabnya juga, cuman ada error saat memasukkannya. Jadi untuk bahasa Arabnya bisa dilihat di makalah. Nah, menurut menurut Imam Ar-Razi, masalah yang tidak ada bukti nas tertentu yang membatalkan dan tidak pula memperhatikannya. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, apa-apa masalah yang tidak ada bukti baginya dari syara dan bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak yang memperhatikannya. Nah, menurut Imam Amudi, masalah yang tidak ada petunjuk, masalah yang tidak ada petunjuk syara dan memperhatikan atau membatalkannya. Nah, jadi dari para ulama tersebut, maka dapat disimpulkan nih bahwasannya masalah mursalah itu adalah suatu metode istihad dalam rangka menggali hukum istibah Islam yang tidak berdasarkan kepada nas tertentu, tapi berdasarkan kepada pendekatannya, diturunkannya hukum syara seperti itu. Nah, untuk macam-macamnya apa saja sih dari masalah-masalah itu? Jadi dari macam-macamnya sebenarnya ada dua. Yang pertama dari segi kekuatannya, dan yang kedua itu dari segi maksud usaha mencari atau menetapkan hukum. Nah, yang dari segi kekuatannya ini, masalah dibagi tiga. Ada masalah daruriyah, masalah hajiyah, dan masalah tasniyah. Masalah daruriyah itu adalah masalah yang paling dibutuhkan oleh kehidupan manusia, dikarenakan pada masalah ini, apabila manusia tidak memilikinya, maka manusia tidak punya arti apa-apa. Masalah ini mempunyai 5 prinsip, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, yang kedua adalah masalah hajiyah. Masalah hajiyah memang tidak setingkat dengan masalah daruriyah, tapi pada masalah ini lebih tertuju ke arah memberi kemudahan pada untuk kebutuhan kepenuhan hidup manusia. Nah, untuk masalah tasniyah itu adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruriyah dan juga tidak sampai pada tingkat hajiyah. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Langsung saja yang macam yang kedua dari masalah mursalah, yakni adalah dilihat dari maksud usaha untuk juga menetapkan hukum. Maka dibagi menjadi 3 juga nih. Masalah muktabaroh, masalah mulgoh, dan masalah mursalah. Masalah muktabaroh itu apa? Merupakan masalah yang diperhitungkan oleh syar'i. Maksudnya di sini adalah terdapat petunjuk dari syar'i baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Masalah dalam Di sini biasanya masalah dalam menetapkan hukum ya. Nah, selanjutnya adalah masalah mulgoh. Nah, masalah mulgoh itu apa? Masalah mulgoh itu yang baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syar'a. Syar'a syar'a dan syar'a satu penelitian syar'i baik secara syar'a. Bahkan ada petunjuk syar'a yang menolaknya. Nah, untuk nomor 3 ini adalah masalah mursalah. Masalah mursalah itu merupakan masalah
masalah apa yang dipandang baik oleh akal, jalan dengan tujuan syar'a dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syar'a yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syar'a yang menolaknya. Masalah ini biasa juga disebut dengan istilah. Kita lanjut untuk ke materi yang kedua, di sini adalah urf. Nah, urf itu apa? Urf itu memiliki makna sebagai suatu hal yang menjadikannya kebiasaan manusia yang selalu diikutinya. Al-urf menurut terminologi sama halnya dengan istilah al-adah yang berarti kebiasaan. Maksudnya kebiasaan di sini adalah sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan juga watak yang benar. Namun menurut ulama usul, urf adalah kebiasaan suatu kaum yang dikatakan baik dalam perkataan dan juga perbuatan. Nah, pembagian urf itu ada beberapa. Yang pertama dari segi objeknya terdapat urf al-lafzi. Nah, urf al-lafzi merupakan suatu kebiasaan dari masyarakat dalam menggunakan lafal atau biasa juga disebut sebagai ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga alhasil ungkapan-ungkapan tersebutlah yang dipahami oleh dan terpikirkan oleh masyarakat. Nah, contohnya adalah langsung saja yang kedua adalah al-urf al-amali, suatu kebiasaan dari masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah. Keberadaan maksud dari perbuatan biasa ini adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Sedangkan berhubungan dengan muamalah adalah suatu kebiasaan dari masyarakat dalam melakukan transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, apabila kita membeli suatu barang yang besar, maka biasanya barang tersebut akan dikirim ke rumah kita gitu. Nah, yang kedua adalah dari segi cakupannya. Dari segi cakupannya begitu juga ada al-uf al-am. Al-uf al-am itu apa? Suatu kebiasaan yang terjadi secara luas di seluruh masyarakat dan juga daerah, seperti adanya biaya tambahan saat memberi barang paket. Jadi kayak misalnya kita membeli suatu barang, maka kita nggak cuma bayar barang tersebut, tapi juga misalnya terdapat ada aksesoris lainnya gitu. Nah, yang kedua adalah al-urf al-khash. Al-urf al-khash ini adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu, biasanya di kalangan para pedagang. Misalnya apabila kita membeli suatu barang, maka biasanya dapat garansi. Sehingga apabila suatu saat barang tersebut rusak, bukan karena pembeli, maka barang tersebut dikembalikan. Itu al-urf al-khash. Contohnya ya. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah dari segi keabsnya dari pandangan syara urf. Yang pertama adalah al-urf al-syahih. Itu adalah suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas atau ayat atau hadis. Namun hal tersebut tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan juga tidak membawa mudarat kepada mereka. Yang kedua di sini adalah al-urf al-fasid. Itu suatu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syar'a dan juga kaidah-kaidah dasar yang ada di dalam syar'a. Contohnya adalah penyuapan supaya orang tersebut bisa tenang. Mohon maaf itu salahnya. Yang selanjutnya ada istihsan. Secara bahasa, istihsan berarti menganggap sesuatu baik dan layak digunakan. Di dalam bahasa Arab, istihsan sendiri diartikan dengan pengertian menganggap sesuatu itu baik atau mengikuti sesuatu yang baik atau menganggap baik atau bagus. Sedangkan menurut istilah, istihsan adalah memakai kias khofi dan meninggalkan kias jalil karena ada petunjuk untuk itu atau hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku secara umum karena ada petunjuk terhadap hal itu. Kemudian istihsan sendiri terbagi menjadi dua. Ada istihsan qiyasi dan istihsan istisnai. Istihsan qiyasi sendiri pada prinsip awalnya seorang mujtahid harus mendahulukan qiyas jali dibandingkan dengan qiyas khafi. Namun bila mana seorang mujtahid memandang bahwa meninggalkan qiyas jali lebih besar kemaslahatannya dibanding menggunakannya, maka qiyas jali tersebut boleh ditinggalkan dan beralih ke istihsan. Kemudian ada sebenarnya contoh dulu ya, contoh dari istihsan qiyasi ini. Menurut kesimpulan Kias Jeli, sumur yang berada di atas tanah pertanian yang diwakafkan tidak dianggap ikut diwakafkan, kecuali jika ditegaskan dalam akad wakaf. Hal ini dikioskan dengan akad jual beli, dengan persamaan ilat
sama-sama menghilangkan hak milik. Di dalam jual beli, sumur tersebut tidak termasuk yang dijual, terkecuali ditegaskan dalam akad. Namun berdasarkan istisan yang berorientasi pada kemaslahatan, sumur tersebut termasuk barang yang diwakafkan, tanpa harus dipertegas di dalam akad. Karena dikioskan dengan sewa-menyewa dengan persamaan ilhak sama-sama untuk diambil manfaatnya. Oleh karena kemaslahatan dari kios yang tersebut, terakhir ini lebih menonjol, yakni sesuai dengan disyaratkannya wakaf, yaitu untuk diambil manfaatnya. Maka lebih patut jika meninggalkan kios jali dan menggunakan kios kopi atau istisan itu. Kemudian istisan yang lain adalah istihsan istinai. Dari istinai sendiri dibagi menjadi 4, ya. Dibagi menjadi 4, yaitu istihsan bin nas, yaitu istisan yang oleh karena hukum pengecualian yang didasarkan pada nas dan meninggalkan kaidah yang bersifat umum. Kemudian ada istihsan berlandaskan ijma. Contoh, pesanan untuk membuat lemari. Menurut kaidah umum praktik seperti ini dilarang. Sebab pada akad jual beli barang tidak ada. Padahal salah satu dari rukun jual beli harus ada barang. Memperjualbelikan barang yang belum ada termasuk ba'ul ghurur yang dilarang oleh Nabi. Namun hal ini diperbolehkan dengan alasan istihsan. Akad ini boleh dan telah menjadi ijma di kalangan ulama. Kemudian ada istihsa berdasarkan urf atau adat kebiasaan. Dan juga ada istihsan berlandaskan kemaslahatan. Yang selanjutnya ada istishab. Ini ada istishab. Istishab secara lugawi atau etimologi berasal dari kata istishaba dalam zigot istif'al yang artinya mencari persahabatan, menganggap bersahabat, dan qoli as-suhbah atau mencari teman. Suhbah sendiri dimaknai dengan membandingkan sesuatu kemudian mendekatkannya. Dengan demikian, secara lugawi atau etimologi dipahami bahwa istishab yaitu mendekatkan suatu peristiwa dengan hukum tertentu dengan peristiwa lainnya sehingga keduanya dinilai sama status hukumnya. Secara istilah, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda terhadap istishab ini. Ya, namun pada dasarnya mengarah pada hal yang sama. Beberapa pendapat ulama mengenai istishab antara lain dari Al-Syaukani. Istishab adalah tetapnya hukum sesuatu selama belum ada dalil yang mengubahnya. Menurut Imam Ibnu Al-Subki mendefinisikan istishab sebagai menetapkan hukum atau masalah hukum. Yang kedua, berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang berubahnya. Sedangkan berdasarkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengartikan istishab sebagai melenggengkan hukum dengan cara menetapkan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada atau meniadakan hukum atas dasar tidak adanya hukum sebelumnya. Kemudian ada Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa istishab dengan menghukumi tetap atau hilangnya sesuatu pada masa kini atau masa mendatang berdasar pada tetap atau hilangnya sesuatu tersebut di masa lalu karena tidak ada dalil yang merubahnya. Nah, dari berbagai definisi yang telah disebutkan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pada prinsipnya istishab adalah suatu metode hukum yang sudah ada sebelumnya selama belum ada dalil atau bukti hukum baru yang menyatakan sebaliknya. Dengan makna lain, istishab sendiri bukanlah merumuskan hukum yang murni baru, akan tetapi justru mencari hukum yang sekarang yang didasarkan pada hukum lama. Kemudian ada macam-macam istishab. Ada istishabu al-hukmi, al-ibaha al-asliyah li al-asya, al-ati lam yarid dalilun bi tahrimha. Ya, maksudnya dalam meneruskan pemberlakuan hukum asal dari sesuatu itu mubah untuk hal-hal yang belum ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian ini istishab al-umum, yaitu meneruskan pemberlakuan suatu hukum umum sampai ada dalil yang memutuskan. Dan meneruskan pemberlakuan redaksi dalil sampai ada yang menghapusnya. Kemudian istishabu mada'la, yaitu meneruskan pemberlakuan apa yang dituntut oleh akal dan syarak tentang tetap dan berlanjutnya.
Kemudian ada istishabul adam, mengukuhkan, pemberlakuan prinsip tidak ada menurut asalnya yang diketahui oleh akal dalam hukum syariat. Kemudian ada istishabu hukmin, mengukuhkan pemberlakuan hukum yang ditetapkan dengan ijma pada hal yang dipertentangkan oleh ulama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang materi qaul sahabi dan syar'u. Qaul sahabi merupakan salah satu sumber hukum Islam dalam ilmu usul fikih yang tidak disepakati kehujaannya. Secara bahasa, qaul sahabi terdiri dari dua kosakata, qaul dan sahabi. Qaul dalam bahasa Arab berarti ucapan, perkataan, dan pendapat. Atau jika dibawa ke persoalan ittibat, berarti kata yang terangkai dalam sebuah klausa yang terucapkan atau makna imajiner yang tersusun dalam sebuah proposi imajiner. Sedangkan sahabi berasal dari kata suhbah yang berarti pertemanan dan persahabatan. Dalam terminologi usul fikih, sahabah merupakan bentuk tunggal dari kata sahib, yang berarti sekelompok orang yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari golongan Ansar dan Muhajirin dan generasi setelah yang mati dalam keadaan Islam. Kemudian di sini ada ikhtilaf ulama dalam kehujaan qaul sahabi. Terdapat dua golongan ulama dalam menyikapi qaul sahabi sebagai hujjah syariah, yaitu golongan yang setuju menjadikan qaul sahabi sebagai hujjah dan golongan yang menolaknya. Penjelasannya ialah sebagai berikut. Ada dua golongan ulama yang setuju dan juga menolak. Di antara ulama yang setuju dengan qaul sahabi untuk menjadi hujjah ialah Imam Malik, Ar-Razi, Hanafiyah, Syafi'i, Qaul Qadim, Amin bin Hanbal, dan kemudian ada ulama yang menolak. Golongan ulama yang menolak qaul sahabi menjadi hujjah antara lain adalah Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syafi'i, Qaul Jadid, Syiah, Al-Kharqi, ulama kontemporer, mazhab Maliki, dan Hanafi. Kemudian ada Ibnu Hazm. Al-Ghazali termasuk seseorang yang meniadakan kehujjaan qaul sahabi secara mutlak. Beliau berpendapat bahwa para sahabat siapapun itu tidak ada jaminan bahwa mereka terbebas dari kesalahan sebagaimana keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian langsung lanjut ke materi syar'u. Syar'u secara etimologi berarti mengalir. Syariat adalah bentuk isim fa'ilnya. Secara bahasa adalah tempat yang didatangi orang yang ingin minum yang dilintasi manusia untuk menghilangkan rasa haus mereka. Syariat juga diartikan sebagai jalan yang lurus atau tsarikatum mustaqimatum sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surah Jatsiyah ayat 18. Dalam kaitannya dengan syariat Islam, maka dapat dikaitkan bahwa syariat adalah hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya terdapat berbagai aturan yang diperuntukkan bagi manusia. Beni menukil tulisan Al-Maududi bahwa syariat merupakan ketetapan Allah dan Rasul-Nya yang berisi ketentuan-ketentuan hukum dasar yang bersifat global, kekal, dan universal yang diberlakukan bagi semua hambanya berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Kemudian ada pengelompokan syar'u dan qablana. Syariat sebelum kita dalam pengertian di atas dibagi dalam 3 kelompok. Pertama, syariat terdahulu yang terdapat dalam Al-Quran atau penjelasan Nabi yang diisyaratkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad dan dijelaskan pula dalam Al-Quran atau hadis Nabi bahwa yang demikian telah dinasakh dan tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kedua, hukum-hukum dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi disyaratkan
untuk umat sebelumnya dan dinyatakan pula berlaku untuk umat Nabi Muhammad dan dinyatakan berlaku untuk selanjutnya. Yang ketiga, hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi dijelaskan berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad SAW, namun secara jelas tidak dinyatakan berlaku untuk kita. Juga tidak ada penjelasan bahwa hukum tersebut telah dinasakh. Dari ketiga kelompok syariat sebelum kita, bentuk pertama sudah jelas kedudukannya, yaitu tidak berlaku lagi untuk umat Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dengan bentuk kedua yang disepakati telah menjadi hukum Islam. Bentuk ketiga inilah sebenarnya yang disebut syariat sebelum kita, yang menjadi bahan kajian ulama usul pada waktu membicarakan alil dalil syar'ah atau metode ijtihad. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 3. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.